Sistem, kelihatan nggak? Sistem persamaan apa? Yang kecil aja. Yang mana ini? Kelihatan nggak? Tipis kalau ini. Mana? Pilihannya cuma ini. Better ini nggak sih? Daripada ini? Ya kan? Sistem persamaan diferensial ya. Sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial ini itu bisa terjadi ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial, tapi ordernya yang lebih tinggi lagi. Misalnya ordernya order 1. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 1, kalau misalkan dia ordernya misal PD order 2 ya, misalkan dia persamaan diferensial ordernya order 2. Berarti kan bentuknya D kuadrat X dibagi D kuadrat X per DT kuadrat. Itu misalkan dia saya sebutnya ini sebagai fungsi. Berarti kan ada variabel X, ada variabel T. Nah, kemudian ini saya tambahkan ada satu variabel lagi, yaitu adalah turunan pertamanya, order 1-nya. Jadi, si order 2 ini kan bisa ditulis sebagai ini ya. Nah, jadi makanya ini ada 3 variabel, jadinya ada X, ada T, dan dx dt. Jadi ini sama aja dengan yang tadi ya. Misalkan, ini udah sama aja statusnya X, T, dx, dt. Nah, order 2 ini bisa kita rubah, dan kita ubah jadi suatu sistem. Ubah menjadi sistem persamaan diferensial ya. Saya singkat sistem PD. Sistem PD di mana persamaan diferensialnya ini jadinya adalah order 1, order pertama. Nah, berarti kan ini dia punya dx dt ya. Jadi misalkan si dx dt tadi itu kita simbolkan sebagai y gitu ya. Misalkan ini sama dengan y. Jadi kita punya d dt atau dy dt itu nilainya sama dengan d dt. D dt sama dengan f e t, y. Nah, si y-nya sendiri kita definisikan lagi yang lain, yaitu sebesar dx dt itu nilainya sama dengan y. Nah, jadinya kita punya suatu sistem persamaan diferensial order 1. Nah, tentunya kalau mau menyelesaikan sistem ini, dia harus punya nilai awal ya. Jadi misalkan diketahui X0-nya sama dengan X0. Kemudian si YT0-nya, karena Y-nya tadi kan turunan pertama. Jadi ini adalah nilai dari turunan pertama di titik T0-nya. Ya, jadi kita sekarang bahas ke suatu sistem persamaan diferensial.
Nah, coba kita, kemarin kan kalau persamaan diferensial ada banyak metodenya ya. Kita coba terapkan satu-satu metodenya. Dari metode Euler atau metode Taylor dengan ordenya orde 1 yang diambil ya, sampai turunan pertama aja. Dan kemudian ada metode prediktor korektornya Euler. Oke, misalkan aja, ini tabus ya. Misalkan misal kita punya persamaannya di X dt itu nilainya sama dengan X Y ditambah T. Kemudian dy dt-nya itu sama dengan TY ditambah X. Dengan nilai awalnya X 0-nya sama dengan 1 dan Y 0-nya itu nilainya sama dengan min 1. Kita selesaikan dengan metode Euler atau disebutnya juga Taylor, tapi Taylor sampai orde 1 aja, sampai turunan pertama. Jadi kita punya, nanti kita selesaikan si xt itu nilainya sebesar x0 ditambah x aksen 0 per 1 faktorial dikalikan dengan t. Dan GT-nya juga gitu. GT sama dengan Y0 ditambah Y aksen 0 per 1 faktorial dikalikan dengan T. Nah, berarti untuk ini kan kita anggap sebagai F ya. Kalau ini kan tadi diketahui X0-nya sama dengan 1. Kita tetapkan dulu ya, yang mau dicari misalkan berapa nilai X di 0,1 dan Y di 0,1. Oke, berarti T itu kayak H itu ya. Jadi awalnya, ini misalkan sumbu T. Nilai awalnya di 0, yang ditanyakan adalah 0,1. Berarti nanti lompatannya adalah 0,1. Atau nilai T-nya nanti sebesar 0,1. Jadi nanti kita dapatkan T-nya kan 0,1. Berarti sama dengan X0. X0 kan diketahui 1. Ditambah turunan pertamanya, ini kan X aksen ya. Ini kan nilainya sama dengan X aksen. Yang ini nilainya sama dengan Y aksen. Jadi X aksen 0 berarti disubstitusikan. Ketika T-nya 0, berarti kan ini X-nya nilainya 1, ya, dikalikan dengan Y. Y ketika 0 nilainya adalah min 1. 1 dikali min 1 ditambah T-nya adalah 0. Jadi 1 ditambah min 1 nilainya sama dengan 0. Itu ya. Benar nggak? Kalau Y aksennya
Bentar, ada yang salah. Kita benda jajar nggak bingung. Kita definisikan dulu X aksen nolnya dulu. X aksen nol. X aksen kan tadi nilainya sama dengan, berarti ini sini X 0 dikali Y 0 ditambah T-nya otomatis 0. Berarti X 0-nya itu 1, Y 0-nya min 1. Berarti nilainya sama dengan min 1. Begitu juga dengan Y aksen 0. Y aksen 0 berarti T, T-nya kan 0 dikali Y berarti Y 0 ditambah X 0. Jadi 0 dikali Y 0-nya min 1 ditambah X 0-nya 1. Ini nilainya sama dengan 1. Kemudian baru kita substitusikan di sini. X 0-nya kan 1. X aksen 0-nya min 1 dibagi 1 faktorial dikali T. T-nya itu adalah 0,1 ya. T yang di sini berarti T yang mau dicari kan ya, 0,1. Berarti nilainya sama dengan 1 dikurangi 0,1 berarti sama dengan 0,9. Begitu juga dengan yang Y. Berarti ini Y 0,1 tadi sama dengan Y 0-nya kan tadi min 1 ditambah Y aksen 0-nya kan tadi 1 dibagi 1 faktorial 1 dikali T-nya 0,1. Berarti min 1 ditambah 0,1 sama dengan min 0,9. Paham ya? Jadi ini adalah metode Euler ataupun metode Taylor dari deret Taylor yang dihitung sampai turunan pertama. Yang di Zoom ada pertanyaan? Ada siapa ini? Ada Delvi, ada Zayan. Ada pertanyaan nggak? Bisa Ustazah.
Sudah? Nah, ini kan bisa kita pakai untuk metode perbaikannya ya. Kan ular kan ada modifikasi ular juga. Nah, hasil dari metode ular ini yang 0,9 dan min 0,9 ini nanti itu bisa dijadikan sebagai hasil dari prediktornya. Kemudian kita koreksi lagi. Jadi jadi yang kita ke metode ini ya, metode selanjutnya metode modifikasi prediktor korektor aja saya sebutnya. Prediktor korektor ular. Metode prediktor korektor ular, berarti yang prediktornya tadi itu menggunakan metode Taylor yang sampai turunan pertama. Jadi si prediktornya sama seperti yang ular tadi. Misalkan ada dua persamaan, berarti XT nilainya sama dengan X0 ditambah, kalau tadi T ya, kalau ini bisa saya umumkan, biasanya kita pakai H ya. H dikali X0 turunan X0 absen. Dan YT-nya sama dengan Y0 ditambah H dikali Y0 absen. Nah, untuk korektornya sama seperti yang kemarin yang cuma yang satu persamaan itu juga. Ini kan kalau kemarin YN plus 1 sama dengan YN ya. Jadi di sini XT yang baru itu sama dengan, ini saya kasih singkatan P ya, ini prediktor, terus sebagai perbedaannya ini XC, X korektor. Nilainya sama dengan X0 ditambah H dikalikan X0 absen ditambah XT absen, atau kalau di sini kan saya nulisnya XP ya. Jadi saya biar sama generasinya ya. Ini saya sebutnya juga XP absen. Jadi si prediktor tadi, kemudian kita bagi 2. Begitu juga dengan yang Y-nya. Berarti si Y korektor itu didapatkan dari Y0 ditambah H. Ini dikali dulu, dijumlah dulu. Sama dengan Y0 absen ditambah Y prediktor absen dibagi 2. Ini ya. Jadi kalau tadi ini kan kita punya hasilnya tadi 0,9 sama min 0,9 ya. Yang tadi ini kita punya 0,9 sama min 0,9. Kita lanjutkan, jadi kita koreksi hasil dari koreksinya. Berarti untuk X korektornya di titik T-nya 0,1 dengan X0-nya tadi 1 ya. X0 1 ditambah H-nya 0,1 dikali X0 absennya. X0 absen, berapa tadi nilainya X0 absen ini ya? Min 1. Berarti ini min 1 ditambah XP. Oke. XP-nya di sini yang diketahui tadi XP aja ya, padahal yang di sini adalah XP absen. Jadi kita cari dulu nilai XP absennya. X, Y ditambah T. Ya, berarti di sini dicari dulu X absen, tadi kan sama dengan XY ditambah T. Kalau XP absen, berarti XP dikali YP ditambah T.
XT-nya 0,9 dikali YP-nya min 0,9 ditambah T-nya, berarti di sini T-nya adalah 0,1. Karena kan ini nilai saat 0,1 ya. Jadi di sini berapa? Min 0,81 ya, ditambah 0,1. Berapa hasilnya? Min 0,71 ya. Min 0,71. Berarti di sini nanti kita substitusikannya nilainya ya, min 0,71 dibagi 2. Dihitung nanti ketemunya dapat 0,9145. Jadi kita koreksi nilai X yang terbaru itu bukan 0,9 lagi, tapi 0,9145. Begitu juga dengan yang YC. Y korektornya berarti sama ya. Y0-nya tadi berapa? Y0-nya tadi min 1 ditambah hanya 0,1. Kemudian Y0 aksen. Y0 aksen ini tadi kita hitung dapat 1 ya. Jadi ini 1 ditambah, nah sekarang kita hitung YP aksen, berarti kan, kita tadi YP aksen. T dikali Y ditambah X. T dikali Y ditambah X. Berarti T yang baru ya, 0,1 dikali YP, YP-nya min 0,9, ditambah XT, XT-nya 0,9. Jadi hasilnya negatif 0,09 ya, ditambah 0,9, berapa itu? 0,09 ditambah 0,9, berapa? Belum habis. Positif ya, 0,81, benar nggak? Benar? Negatif 0,09 ditambah 0,9 hasilnya adalah 0,81. Bentar. X-nya itu lebih baik lagi kalau ini sudah langsung diupdate aja ya. Jadi kan tadi kita sudah nemu nilai X yang sudah terupdate, korektornya 0,9145. Jadi di sini kita ambil 0, bukan 0,9, tapi kita perbarui yang sudah dihitung tadi. Jadi ini 0,9145. Jadi ini kita perbarui nilainya biar lebih valid lagi. Berapa tuh? 0,9145 dikurangi 0,09. 0,8245 ya. 0,8245. Jadi kita tambahkan 0,8245 dibagi 2. Ditambah 1 dibagi 2 dikali 0,1 dikurangi 1. Berarti negatif 9088. Negatif 0,908775. Jadi kita bandingkan ya. Untuk yang metode Euler biasa atau kita menggunakan metode Taylor, itu hasilnya adalah 0,9 untuk X dan min 0,9 untuk Y. Untuk yang prediktor,
salah. Untuk yang korektor berarti nilai X-nya 0,9145 dan Y-nya negatif 0,90877. Sampai sini ada pertanyaan? Gini aja, karena tugasnya udah banyak ya. Oh ya, saya ingatkan ya, tugas yang kemarin yang sebelum UTS itu dikumpulkan dan dikumpulkan di e-learning ya. Sudah saya buatkan link tugasnya. Nah, untuk yang ini kemarin itu kan kalian pernah mengumpulkan artikel ya. Jadi saya pengennya kalian langsung ke artikel aja. Artikel yang sudah pernah dikumpulkan. Yang mana ya? Sebentar. Saya stop share dulu ya. Yang sudah pernah dikumpulkan. Jadi biar langsung kepakai artikel yang kemarin sudah dikumpulkan ya. Jadi nanti nggak usah ada pertemuan lagi, langsung aja kalian kerjakan tugasnya. Langsung kalian kumpulkan di e-learning. Jadi untuk hari ini cukup sekian aja materinya. Kita lanjut lagi minggu depan. Tapi jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Oke, mana ini? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh konsultasi. Nanti saya sampai jam 3. Mana sih? Tugas. Dulu itu pernah nih, sistem persamaan diferensial. Apa? Dia apa? Yang mana? Oh, Hiro Kaho. Jadi ini, oke, saya share screen ya. Jadi dulu kan pernah kalian kumpulkan beberapa artikel tentang modelan matematika yang dibentuk jadi suatu sistem persamaan diferensial. Nah, beberapa artikel yang sudah saya ACC untuk dibahas, ini bisa kalian gunakan untuk latihan menerapkan metode Euler dan modifikasi Euler. Ini yang misalkan ini untuk yang Imro atur ya. Jadi nanti bisa menggunakan persamaan yang ada di artikel ini untuk latihan, dan saya harapkan nanti di akhir itu juga bentuk kalian bisa menuliskan yang lebih rapi lagi jadi suatu artikel. Sama kayak yang tugas sebelum UTS. Kan yang UTS itu kan bentuknya sistem persamaan diferensial aja ya. Nah, kemarin itu kan tugasnya kalau nggak salah dibuat ke MATLAB. Tapi kalau misalkan kalian masih kesulitan di MATLAB, pakai kalkulator pun nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menerapkan persamaan diferensial yang ada di jurnal itu ke dalam berbagai metode. Nah, untuk yang ini kita cicil yang dari sistem persamaan diferensial ini untuk minggu ini. Kalian langsung latihan dari jurnal yang sudah kalian kumpulkan. Biar nggak kayak yang kemarin. Kemarin kan kayak numpuk di belakang ya. Jadi kita kerjakan dikit-dikit setiap minggunya. Untuk IIM ini nih bisa pakai persamaan yang ini. Ini kan bentuknya orde 2 ya, sama kayak tadi. Nanti dipecah jadi satu sistem persamaan diferensial. Kemudian IIM ada 2, mungkin ada yang lain yang belum dapat artikelnya, bisa pakai ini juga. Nah, kalau ini nggak perlu dipecah karena ini sudah bentuknya sistem persamaan diferensial. Jadi nanti bisa gunakan ini. Untuk nilai T-nya boleh ambil 0,1 aja. Jadi misalkan ini diketahui ya T0-nya, ya tahu nggak? Nah ini.
Ini kan sudah ada nilai-nilainya ya, parameternya tinggal disubstitusikan. Untuk nilai awalnya, nah ini di sini sudah ada nilainya. Ini nilai awalnya ambil yang ini aja. Di tahun 2016 gitu ya. Atau di sini, nah ini jadi ketulis S0-nya ini sekian, I0-nya sekian. Jadi nilai awalnya sekian, coba dihitung T-nya yang 0,1 aja. Jadi pertanyaannya nanti sama semua ya. Hitung nilai S atau nilai hasil dari sistem persamaan diferensial itu terhadap waktunya adalah 0,1. Jadi hanya cukup satu kali aja dihitung. Sebagai latihan kalian aja ini. Kemudian tinggal 2 menit. Untuk yang lainnya ini ya. Indah. Kalau belum bisa ngambil ini, nanti bilang ke Iim ya. Iim kan udah ada 2 jurnal. Iim mau pakai yang mana, tinggal satunya dipakai aja. Ini sama kayaknya, kalau nggak salah. Ini bentuknya juga sama kayak tadi ya, ada sistem persamaan diferensial. Nah ini. Saya belum, bawahnya ini berarti. Nah ini kan ada sistemnya. Nah ini agak banyak, nggak apa-apa. Mending teliti aja. Hilang. Tadi ya, yang nah ini kan sudah ada nilai awalnya, nanti tinggal dimasukkan nilai awalnya. Dengan punya Indah. Kemudian Indah juga ada 2, bisa bilang ke Indah nanti salah satunya Indah pakai yang mana. Ini juga bentuknya pemodelan dalam sistem persamaan diferensial juga. Nah,